Shalom warga kerajaan, Kingdom Daily Devotion di pagi yang indah ini diambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, berjudul tersembunyi bersama dengan Kristus. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, ayat ini merupakan pengingat yang kuat tentang identitas kita di dalam Yesus. Ketika kita memilih untuk mengikuti Yesus, diri kita yang lama yang didorong oleh dosa dan keinginan duniawi mati. Sekarang kehidupan kita yang sejati ditemukan di dalam Dia. Nah, frasa tersembunyi atau kata tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam kalimat ini berbicara tentang keselamatan, keamanan, dan keintiman. Sama seperti barang-barang berharga disembunyikan untuk perlindungan, hidup kita tersimpan dengan aman di dalam Kristus Yesus. Ketika dunia mencoba mendefinisikan kita melalui sebuah masa lalu misalnya, atau kegagalan, ya, atau bahkan mungkin keberhasilan kita juga. Jadi kita punya stigma nih misalnya, atau diberikan predikat oleh orang lain, atau opini orang lain. Ingatlah, identitas kita tidak ditemukan di dalam hal-hal tersebut. Bahkan identitas kita tidak bisa ditemukan di atas harta, jabatan, status, ketenaran, atau uang. Tidak bisa. Identitas kita ditemukan di dalam Yesus. Dan di dalam Dia, kita merupakan pribadi yang sangat utuh dan dikasihi. Ingat, iblis memiliki dua senjata yang dia selalu lakukan. Perhatikan ini baik-baik. Dia akan membuat dosa tampilannya tidak merusak. Seolah-olah sepertinya oke-oke saja. Dan seperti biasa-biasa saja. Dan iblis selalu akan meminimalkan dosa. Ketika manusia kena jerat itu dan jatuh ke dalam dosa, maka iblis akan selalu memaksimalkan tuduhannya atas hidup kita, sehingga kita merasa bersalah dan hidup di dalam depresi akhirnya. Nah, iblis hanya bisa menyerang pikiran kita, dan jika pikiran kita tidak dipenuhi dengan kebenaran firman, kita akan sangat mudah untuk percaya dengan kebohongan dia. Iblis tidak perlu berbicara keras-keras. Ia hanya menaruh pemahaman yang salah saja di dalam pikiran kita. Kita bisa menjadi orang yang sangat depresi. Sekali lagi, dia meminimalkan sebuah dosa dan dia memaksimalkan tuduhannya. Hati-hati dengan dosa. Jangan main-main dengan dosa. Di kayu salib, Yesus mengalahkan cobaan dan kutukan. Ia menghancurkan kuasa iblis dan memberi kita kekuatan untuk melawannya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang terkasih. Kolose 1 ayat 13. Yesus juga menghancurkan kuasa penghukuman, penghakiman, dan tuduhan atas hidup kita. Tuduhan iblis tidak lagi berhasil karena Alkitab berkata, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat atas hidup kita, setan tidak memiliki kuasa apapun atas diri kita, kecuali kita memberikan dia akses untuk berkuasa atas pikiran kita. Jika kita memilih untuk mengatakan tidak, dia tidak dapat menyentuh kita dengan semua kebohongan, godaan, atau bahkan sebuah tuduhan. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita tersembunyi di dalam Tuhan, kita dilindungi sama Tuhan, khususnya pikiran dan hati kita. Itu sebabnya serahkan semua pikiran dan hati kita ke dalam kebenaran firman, supaya dia bisa menuntun kita dan dia berkuasa untuk menutup dan menyembunyikan kita dari semua kebohongan-kebohongan iblis. Dan itu sebabnya hari demi hari kita akan mengalami kemenangan. Ayo kita mulai hari yang baru dengan doa. Kita percaya bahwa hari ini kemenangan ada dalam tangan kita, dan juga pikiran dan hati kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat hari yang indah. Kami percaya di dalam hari ini penuh dengan kebenaran firman. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar hari lepas hari, lewat renungan harian ini, kami percaya membuat kami makin kokoh, membuat kami bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kami tidak tersesat atau kehilangan pegangan. Tuhan, kami tidak mau main-main sama dosa. Kami mau melepaskan semuanya Tuhan, dan kami percaya hari ini kuasa Tuhan memampukan kami untuk hidup di dalam kemerdekaan. Kami mulai hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, Amin. Have a blessed day, and Tuhan Yesus memberkati.